Pemirsa, jelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, 3 mobil antik kepresidenan dipamerkan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menjadi saksi kemegahan sejarah otomotif negeri ini. 3 mobil antik kepresidenan dipamerkan. Kilas balik kendaraan yang pernah mengantar para pemimpin bangsa. Ketiganya pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, dan Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. 3 mobil yang mejeng adalah tipe mobil sedan keluaran tahun 1980. Mobil-mobil ini tampil gagah, mencerminkan kemewahan sekaligus wibawa yang sesuai untuk kendaraan orang nomor 1 di Indonesia pada masanya. Ya, jelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, suasana kemeriahan di berbagai pelosok tanah air tak hanya diisi lomba-lomba tradisional, tapi juga hiburan dari warga. Jatuh. Bunda, tolong aku, Bunda. Bukan warga Indonesia kalau tidak kreatif mengadakan lomba. Terinspirasi dari acara Benteng Takeshi, bapak-bapak ini semangat menembak lawannya dengan pistol air. Jatuh. Bunda, tolong aku, Bunda. Tembak, Pak, tembak. Ada usaha yang tidak dihargai, kalau ini usaha yang salah arah. Aksi lucu terjadi saat seorang anak TK justru semangat membantu lawan mengalahkan timnya sendiri. Gak apa-apa, yang penting niatnya ya Dek ya. Seorang bocah ini disambut antusias warga karena mengenakan baju ala Presiden Prabowo Subianto saat mengikuti Karnaval HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang bikin warga tambah gemas, ia juga ditemani para pengawal-pengawal mini. Lucunya, semoga besok juga bisa jadi pemimpin ya Dek. Ya, memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, beragam perlombaan sudah digelar di berbagai kota. Di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, digelar perlombaan unik yang diikuti seluruh awak bis, yakni lomba menarik bis. Bukan lagi lomba tarik tambang, melainkan lomba tarik bus yang diikuti seluruh awak bus antar kota antar provinsi ini mengikuti perlombaan yang digelar Satpel Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Meski baru pertama kali diadakan, namun lomba menarik bus akap ini sangat memecah suasana Terminal Bus Kalideres. Para peserta lomba sangat antusias dan bersemangat, serta sorak gembira ketika berhasil bersama tim mencapai garis finish. Tak hanya lomba tarik bus saja, sejumlah perlombaan unik lainnya seperti balap karung berkostum pocong, tarik tambang, dan memasukkan paku ke dalam botol turut memeriahkan jelang perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-80. Lomba yang unik itu supaya agar masyarakat yang di terminal itu menjalin persaudaraan yang lebih erat lagi, karena memang semua ini kan memang banyak macam-macam ininya ya, profesinya. Ada yang sebagai pengemudi, ada kondektur, ada pengurus PO, karyawan PO, dan juga pedagang. Jadi kita supaya kekompakan itu terjalin di terminal, maka kita adakan yang unik-unik seperti tadi yang narik bis secara bersama-sama sehingga menimbulkan semangat bagi mereka. Sangat menghibur sih Kak. Buat hiburan setiap tahun kita buat seru-seruan aja. Meski perlombaan digelar di dalam terminal bus, namun tidak mengganggu pelayanan bagi para calon penumpang yang hendak pulang ke kampung halaman.
Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Wahana Musik Indonesia WAMI mengungkap kewajiban bayar royalti 2% atas penggunaan musik di acara hajatan seperti resepsi pernikahan. Hal tersebut menuai respon dari sejumlah musisi, salah satunya Bagus NTRL. Musisi Bagus NTRL turut menanggapi kewajiban pembayaran royalti musik pada acara pernikahan. Dengan gaya khasnya, Bagus mengkritisi kebijakan tersebut lewat lagu yang diciptakan secara spontan. Selain itu, dia juga mempersilahkan para penyanyi membawakan lagu ciptaannya tersebut di berbagai acara. Royalti mana royalti gue. Royalti mana royalti gue. Gini-gini aja. Sebelumnya, Head of Corporate Communication and Membership WAMI, Robert Mulia Raharja, menegaskan musik live yang tidak menjual tiket seperti pernikahan tetap dikenakan royalti, yakni 2% dari biaya produksi musik. Pembayaran royalti disalurkan ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dengan disertakan daftar lagu yang digunakan. Selain itu, WAMI juga menjelaskan meski acara pernikahan bersifat pribadi, pemanfaatan musik tetap dikategorikan sebagai penggunaan karya cipta yang harus dihargai secara ekonomi. iNews Prime kembali menemani Anda pemirsa. Atlet panjat tebing putra Indonesia Kiromal Katibin berhasil meraih ranking 1 dalam peringkat dunia nomor speed putra. Pencapaian ini membuat Katibin unggul dari pemegang rekor tercepat Olimpiade Paris 2024, Samuel Watson dari Amerika Serikat. Salut dan bangga sama atlet panjat tebing putra Indonesia Kiromal Katibin. Ia berhasil meraih ranking 1 dalam peringkat dunia nomor speed putra. Dari laman resmi International Federation of Sport Climbing (IFSC), Kiromal berhasil mengumpulkan 4.255 poin. Raihan tersebut didapat melalui berbagai kejuaraan internasional. Dan bahkan pencapaian ini membuat ia unggul dari pemegang rekor tercepat Olimpiade Paris 2024, Samuel Watson dari Amerika Serikat. Pundi-pundi poin terus meningkat berkat hasil kemenangan di sejumlah piala dunia panjat tebing yang diikutinya. Salah satu pencapaian terbaiknya ketika ia meraih medali emas di Piala IFSC Denver, Amerika Serikat pada awal Juni lalu. Di laga ini, Kiromal catat waktu terbaik 4,8 detik. Pemirsa, hasil undian fase grup AFC Champions League 2 2025-2026 menempatkan Persib Bandung dalam grup neraka ASEAN. Persib tergabung bersama Bangkok United dari Thailand, Selangor FC dari Malaysia, dan Lion City Sailors, tim wakil Singapura di grup G. Hasil undian fase grup AFC Champions League 2 2025-2026 menempatkan wakil Indonesia Persib Bandung tergabung dalam grup neraka. Maung Bandung memastikan diri tampil di ajang AFC Champions League 2 2025-2026 usai mengalahkan Manila Tigers 2-1 di babak knockout hari Rabu lalu. Dengan kemenangan itu, Persib lolos ke fase grup yang akan bersaing dengan 15 tim lainnya di wilayah timur yang masuk dalam babak knockout. Undian yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia menempatkan Persib Bandung di grup G bersama dengan Bangkok United dari Thailand, Selangor FC dari Malaysia, dan Lion City Sailors, tim wakil Singapura. Yang menarik, grup G ini langsung mendapat julukan grup neraka yang seluruh timnya merupakan wakil ASEAN. Skuad Maung Bandung dipastikan akan berhadapan dengan Arhan Pratama dari klub Bangkok United dan kembali menghadapi tim wakil Singapura Lion City Sailors yang sebelumnya pernah bertemu dan meraih kemenangan dramatis pada November 2024 lalu di ajang yang sama. Ajang AFC Champions League 2025-2026 akan mulai digelar pada September mendatang dengan format pertandingan kandang dan tandang. Hanya 2 tim terbaik di setiap grup yang bisa melaju ke fase gugur dari babak perempat final hingga partai final.
Informasi mancanegara pemirsa, dalam 24 jam terakhir, 17 warga Palestina meninggal dunia. Sebagian tewas saat menunggu bantuan kemanusiaan di kamp distribusi makanan. Serangan tentara Zionis Israel masih terjadi hingga detik ini ke warga Gaza. Terlebih dalam 24 jam terakhir, tentara Israel meningkatkan serangannya. 17 orang meninggal dunia, 6 diantaranya adalah warga sipil yang tengah menunggu bantuan kemanusiaan. Kali ini Israel mengintensifkan serangan ke wilayah Zitun. 4 hari terakhir Israel membombardir kawasan ini. Banyak orang tidak dapat meninggalkan daerah ini karena tembakan artileri tentara Zionis. Data PBB per 23 Juli 2025, jumlah kematian meningkat. 60.000 lebih warga Gaza tewas dan 1.000 diantaranya meninggal saat mencari pasokan makanan dan bantuan kemanusiaan. Ya, realisasi jalur distribusi Gaza tidak membuahkan hasil mengatasi krisis kelaparan warga. Badan Pertahanan Sipil Gaza mencatat mereka membutuhkan 1.000 truk pasokan makanan tiap harinya. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saat lagi rekan Gede Satria akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reni Arumsari pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Berdasarkan dari media setempat, juru bicara Pertahanan Sipil Gaza menegaskan pasokan makanan di Gaza sangat minim. Tiap harinya tentara Israel hanya mengizinkan 100 truk pasokan masuk ke Gaza. Angka ini sangat sedikit dan kurang memenuhi kebutuhan makanan warga Gaza. Sebagian besar justru diberikan kepada pedagang untuk memenuhi kebutuhan pasar, bukan untuk warga di pengungsian. Pemerintah Gaza melalui Direktur Kementerian Kesehatan Gaza menegaskan sikap Israel melarang bantuan masuk ke Gaza membuat banyak orang kelaparan, termasuk anak-anak dan perempuan. Situasi ini diperburuk dengan larangan 430 jenis makanan masuk ke jalur Gaza. Ratusan makanan dimulai dari daging beku, ikan beku, keju, produk susu, sayuran beku, dan buah-buahan. Dari larangan yang diterapkan Israel, otoritas setempat menyatakan setidaknya Gaza membutuhkan 1.000 truk pasokan makanan setiap harinya. Berdasarkan dari media setempat, juru bicara Pertahanan Sipil Gaza menegaskan pasokan makanan di Gaza